Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil. Pemirsa dan pendengar, sahabat-sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan episode menjawab fitnah dengan fakta. Ini adalah jumpa kita pada episode yang ke-12. Pada episode yang ke-12 ini kita akan bicara tentang kita berujukan salafi dalam mengingkari atau menolak ilmu kalam. Ya, sedikit sebelum kita menyebutkan referensi tentang masalah ini atau kitab ulama yang bicara tentang hukum mempelajari ilmu kalam. Pertama kita jelaskan dulu bahwa semua fitnah yang terjadi di dalam umat ini yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah SWT, pertama sumbernya adalah karena ilmu kalam. Dan ini bisa antum cek dalam pelajaran kita tentang pelajaran sejarah, faedah-faedah dalam sejarah Islam tentang biografi Imam Ahmad dan fitnah yang terjadi di masa Imam Ahmad. Itu mulanya adalah bagaimana ahlul kalam di kalangan Mu'tazilah menguasai kekuasaan yang mereka tidak punya toleransi, yang biasanya mereka sekarang mengaku kita harus toleransi. Aslinya orang kalam itu adalah mereka orang yang tidak toleransi. Seperti terjadi di masa Ma'mun, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengalami penyiksaan dan penindasan ya gara-gara ahlul kalam. Nah, jadi sebetulnya perdebatan yang dalam asma sifat itu sumbernya semua dari ahlul kalam. Karena sebelum terjadi munculnya ilmu kalam itu tidak pernah ada perdebatan masalah asma sifat. Ya, maka inti utamanya maka banyak sekali bid'ah yang muncul gara-gara ilmu kalam ini. Ya, oleh sebab itu kita akan melihat nanti bagaimana ulama sangat mengharamkan, melarang mempelajari ilmu kalam itu. Nah, jadi kan sudah diakui oleh mereka yang viral memfitnah dakwah salafi, dakwah salafiyah atau dakwah yang mereka cap sebagai Wahabi bahwa mereka ada orang yang punya logika, yang mereka maksud logika, metode itu adalah ahlul kalam. Semuanya adalah maksudnya adalah metode dan yang dipakai oleh ahlul kalam. Belum hidup ini tadi. Jadi metode-metode yang dipakai oleh mereka itu semua bergantung kepada filsafat, kemudian ilmu mantik, atau ilmu kalam. Jadi ada kaidah-kaidah yang mereka pakai dalam hal seperti itu. Itu yang dimaksud oleh dia mengatakan bahwa Abil Hasan Asy'ari membuat sebuah kata dia di dalam penyampaiannya bahwa itu adalah metode, membuat sebuah metode dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dan seterusnya. Tapi kita lihat betul banyak nanti larang-larang para ulama salaf tentang mempelajari ilmu kalam ini. Ya, baik di kalangan dari kalangan mazhab yang 4 termasuk Imam Syafi'i. Nanti akan kita dengarkan bagaimana pandangan beliau tentang hal ini. Ya, jadi intinya mereka yang selama ini mengatakan bahwa kita menggabungkan antara akal dengan pikiran selama macam itu semuanya adalah yang dimaksud oleh mereka adalah di mana mereka dalam mengotak-atik wahyu itu dengan memulai dua konsep. Pertama, mereka membagi nas ini ada yang namanya kata dari mereka adalah yaitu mereka sebutkan qati'atus subut wa dhanniyatud dilalah. Qati'atus subut bagi mereka adalah ayat Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Tapi dilalahnya kata mereka dhanniyah. Supaya apa? Mereka bisa untuk mentakwil. Kemudian kalau hadis ahad mereka sudah tolak, dan ini pengakuan dari Kiai Ir sendiri mengakui bahwa mereka tidak memegang hadis ahad dalam akidah. Nanti akan ada jawaban untuk hal seperti ini, tapi secara ringkas kita katakan dia kalau buka kitab akidah ulama tidak ada yang menolak hadis ahad. Seperti yang kita sebutkan pada episode yang ketiga dan keempat, buka kitab akidah itu semua ulama berhujjah dengan hadis ahad. Termasuk Imam Baihaqi yang dia pegang kitab seperti kitab I'tiqad, Asma Sifat, ya, Syu'abul Iman itu penuh dengan hadis ahad. Ya, penuh dengan hadis ahad. Ya, dia memang salah satu metode mereka adalah mencari pendapat-pendapat yang mungkin atau perkataan ulama yang mungkin mereka tahrif, yang mungkin mereka godok, mereka otak-atik untuk mendukung paham mereka. Jadi membawakan definisi hadis tentang ini dan kita kalau lihat ulama hadis tidak ada menolak hadis ahad dalam seluruh persoalan agama ada. Karena sebagian besar masalah akidah itu terdapat dalam hadis ahad. Kalau ditolak, maka sungguh sebagian besar dari masalah akidah akan tertolak. Lihat kitab tauhid banyak dalam kitab tauhidnya dalam Sahih Bukhari itu penuh dengan hadis ahad. Penuh dengan hadis ahad kok. Ya. Jadi itu nanti akan kita kupas dalam episode atau tidak perlu ya, mungkin sudah kita jawab lah, tidak perlu repot-repot. Ada hal itu sudah jelas menyelesaikan menyahat salaf, tidak ada antara mereka menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Kecuali ahlul kalam iya.
Taib, itu sedikit. Jadi fitnah yang terjadi tengah umat itu oleh Ahlul Kalam ini punya kelompok. Ada Jahmiyah yang pertama muncul, kemudian muncul Mu'tazilah, kemudian Kullabiyah, kemudian ada Syairah, Maturidiyah. Nah, semua ini disebut Ahlul Kalam. Yang kalau kita lihat Ahlul Kalam ini saling kontok-kontok, saling bantah-bantahan antara mereka. Maka manhaj mereka dan mengkaji asma wa sifat itu berantakan, amburadul, bingung mereka. Nanti akan kita sebutkan nanti perkataan-perkataan Ahlul Kalam yang bingung setelah mereka belajar ilmu kalam. Ya, ini kita akan sebutkan nanti. Pertama kita akan sebutkan referensi, kemudian cuplikan dari perkataan para ulama tentang ilmu kalam. Kemudian kita akan kemukakan penyesalan dari ulama kalam dalam pelajari ilmu kalam. Ya, tenang. Taib. Teman-teman, kita akan mulai dulu dari kitab umpamanya. Ini ada kitab 6 jilid. Cukup besar ya, antum lihat ini. Bukan hal yang ini kitab 6 jilid, 7 jilid dengan fihrisnya, dengan indeksnya ya. Itu karangan siapa? Karangan Abu Ismail Al-Harawi. Al-Harawi yang wafat pada tahun 481 Hijriah. 481 Hijriah. Di sini beliau mengukil berbagai pendapat dan perkataan-perkataan para ulama, termasuk dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau kupas ini. Nih. Ya, tolong kepada mereka-mereka yang selama ini mengagung-agungkan ilmu kalam, mantik segala macam, baca kitab ini. Baca kitab ini, ya. Kalau terlalu besar, ada kitab yang kecil. Tenang, ada kitab yang kecil, yaitu umpamanya kitab Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam, karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Karangan Imam Qudamah Al-Maqdisi. Ya, ini kitab beliau. Yaitu haramnya melihat kitab-kitab kalam, ya. Kita kata karangan Ahlul Kalam. Yang ini kalau ini tadi wafat 481 Hijriah. Dan beliau ini apa namanya? Naam. Naam. Ini. Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam. Ini Zamul Kalam wa Ahlahu. Zamul Kalam wa Ahlahu karya dari Imam Abu Ismail Al-Harawi. Kalau ini adalah karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Beliau wafat itu tahun 620 Hijriah. 620 Hijriah sebelum Ibnu Taimiyah juga ya, sebelum Ibnu Taimiyah. 620 Hijriah, jadi Ibnu Taimiyah lahir 661. Kalau ini jauh, ini belas jauh, ini abad kelima, 481 Hijriah. Ini Zamul Kalam wa Ahlahu, ya, Zamul Kalam, ya, wa Ahlahu. Oh, wa Zamul Kalam wa Ahlihi. Ya, min kitab Zamul Kalam wa Ahlihi. Ini Zamul Kalam wa Ahlihi karangan apa? Abu Ismail Al-Harawi, yaitu wafat tahun 481 Hijriah. Ini karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 620 Hijriah. Taib. Kemudian ada kitab lagi, yaitu Al-Iljamul Awan an Ilmil Kalam. Sekarang siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Di sini Imam Ghazali menukil pendapat-pendapat para ulama. Ya, di antaranya ya, kita nggak sebutkan semua di sini. Ya. Di sini babul awal fi syar'i i'tiqad salaf fi hadhihi al-akhbar. I'lam anna al-haqq as-sari' alladhi la mira'a fihi inda ahli al-basair huwa madhhabus salaf. Apa kata Imam Al-Ghazali? Bab yang pertama ni fi syar'i i'tiqad salaf fi hadhihi al-akhbar. Dalam akhbar maksudnya asma' sifat lah ya. Bicara dengan kabar-kabar tentang sifat Allah dan berkenaan dengan keyakinan. Ketahuilah sungguhnya kebenaran yang nyata yang tidak bisa terbantahkan di dalamnya adalah menurut indah ahli basair, orang yang punya ilmu, huwa madhabus salaf, yaitu madhabus salaf, ani madhabus sahabat tabi'in, wahana auradu bayanahu yaitu madhab sahabat dan tabi'in. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya, ya,
wa baina burhanihi fa'aqul. Ya, dalam di antara hal yang penjelasannya adalah fa'aqul haqiqatu madhhab salaf huwa haq indana. Haqiqatu madhhab salaf huwal haq wa wal haq indana. Hakikat madhab salaf adalah yang benar menurut kami. Ya, ini sedikit. Kemudian setelah itu nanti akan disebutkan tentang pandangan-pandangan ulama tentang ilmu kalam, ya. Mana dia perkataan Imam Syafi'i di sini? Dinukil oleh beliau. Taib, kemudian saya ingin menyampaikan kepada antum semua, ya, berbagai hal yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, terutama nukulnya dari Imam Syafi'i di sini. Beliau menukil perkataan para ulama-ulama tentang hal-hal seperti itu, ya, tentang hukum belajar ilmu kalam, ya. Baik, nanti kita akan sebutkan dalam karena saya tidak membahas tadi di sini sudah jelas, ya, yang jelas dalam ini dalam menjelaskan tentang Iljamul Awam al Ilmil Kalam. Tapi Imam Ghazali judulnya ini bagi orang awam, ya. Nanti akan kita sebutkan ungkapan beliau setelah beliau menyesal dalam belajar ilmu kalam, akan ada pernyataan beliau nanti. Saya penasaran karena saya pernah membaca ini tapi saya lupa tempatnya, ya pas ungkapan Imam Syafi'i gitu, ya, tentang melarang pelajari ilmu kalam, ya. Pasnya di halaman berapa? Baik, nanti kita akan di sini kayaknya. Sip. Penasaran juga kita ingin melihatkan perkataan para ulama, ya, tentang hukum belajar ilmu kalam. Tadi saya belum mempersiapkan di mana perkataan-perkataan ulama yang dinukil oleh beliau di sini, ya. Tapi dalam kitab ini penuh dengan perkataan para ulama yang tadi Zamul Kalam wa ahlihi. Baik, nanti kita akan sebutkan dalam itu Iljam Awan Ilmu Kalam. Ada lagi kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, Imam Suyuti Asy-Syafi'i. Nah, ini sangat mengagumkan dan sangat akan mengherankan orang-orang di mana di sini Imam Suyuti mengumpulkan pendapat para ulama semua tentang ilmu kalam. Ya, judulnya itu adalah Saunul Mantiq. Saunul Mantiq, ya. Nah, judulnya Saunul Mantiq. Ya, judulnya adalah Saunul Mantiq wal Kalam. An Fannil Mantiq wal Kalam, ya. Nah, dan di sini akan dinukil nanti perkataan-perkataan, karena sini tidak saya temukan tempatnya perkataan-perkataan yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali tentang peringatan para ulama tentang keharaman belajar ilmu kalam. Di kitab Saunul Mantiq ini lengkap di sini. Di sini cukup bagus untuk dibaca. Ya, untuk baca tentang bagaimana celaan-celaan para ulama salaf tentang ilmu mantiq. Ya.
Itu berapa kitab ya yang saya sebutkan, ada berapa kitab lain. Di sini di halaman 96 At-Tabaqah Rabi'ah ya. Ini kitab Sanul Mantiq saya punya, cuman nggak ketemu tadi tersimpan di mana ya. Tersimpan di mana? Saya punya cetakan lama memang, udah tua, tapi nggak tahu disimpan, ini keselip-keselip. Tadi juga ada kitab yang saya sebutkan tentang larangan punya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang 620 Hijriah tentang bantahan tetap nyanyian tadi. Ini baru ketemu tadi. Ya, yang tadi tidak saya bahas di episode yang ke-11. Ini episode ke-12 tentang ilmu kalam. Nah, di sini Tabaqah Rabi'ah Imam Suyuti menukil di sini. Ini sunat baru membagi bertabaqat-tabaqat, kemudian baru nukil perkataan ulama di setiap generasi tentang pelajari ilmu kalam. Summa qala At-Tabaqah Rabi'ah wa akhraja fihi an Ishaq bin Isa. Qala sami'tu Malik bin Anas ya'ibu jidal. Ya, aku mendengar Malik bin Anas mengingkari ya, mencela ilmu jidal, ilmu perdebatan. Wa yaqulu kullama ja'ana rajulun ajral min rajulin aradana an narudda ma ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah setiap datang seseorang ya berjidal dari ahli jidal dari ajal min rajul lebih baik jidalnya dari yang lainnya, kemudian dia menginginkan kita untuk meninggalkan aradana an narudda, menuntut dari kita akan meninggalkan apa yang datang kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril dari Allah, kata Imam Malik ya. Kemudian juga dikerjakan oleh Ashab, qala sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata, kullama ja'a rajulun ajlam, ini sama sebelumnya taib. Dan juga diwakilkan dari Malik, wa akhraja an Malik qala iyyakum wal bid'ah, kata Imam Malik, hati-hati kalian terhadap bid'ah. Kila ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, wa mal bid'ah, apa itu bid'ah kamu maksud? Qala ahlul bid'ah alladziina yatakallamuna fi asma'illah wa sifatihi. Ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang berdebat-debat dan bicara tentang nama dan sifat-sifat Allah, wa kalamihi, dan kalamnya Allah, wa ilmu Allah dan Qurannya Allah. La walaskutuna amma sakata anhu sahabah, mereka tidak diam terhadap apa yang sahabat diam tentangnya. Wa tabi'un walahum bi ahsanin, para tabi'in yang mengikuti mereka. Kemudian juga Imam Malik juga dinukil oleh Imam Suyuti di sini berkata, man talaba din bil kalam tazandak, orang yang mempelajari agama dengan melalui ilmu kalam dia akan menjadi zindik. Ya, ini juga diriwayatkan oleh dari Imam Abu Hanifah. Karena lafal-lafal ini alhamdulillah sudah familiar dari kita dari dulu ya, bagaimana ungkapan ulama tentang bahwa ini juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah lafaz yang mirip. Kemudian juga masih banyak ya di sini disebutkan tentang ungkapan para ulama. Ya. Itu tentang apa namanya? Ungkapan Imam Malik ini panjang ungkapannya. Saya ingin memilih-milih buat antum ungkapan para ulama, terutama Imam Syafi'i yang sangat penting bagi kita kan gitu ya. Karena mereka ini selalu mengaku bermadzhab Imam Syafi'i. Baik. Saya akan pilihkan buat antum di sini ya. Dan juga sekali sebelum hikayat Imam Syafi'i, kita lihat di sini ya. Perkataan Imam Abu Hanifah, Tabaqah Khamisah disebutkan ini diriwayatkan dari Nuh Al-Jami' qala qultu li Abi Hanifah, aku bertanya kepada Abu Hanifah, ma taqulu fi ma ahdatsan nas? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang ahdatsan nas? Ya, apa yang dibuat-buat oleh manusia. Ahdas itu melakukan sesuatu yang baru ya. Minal kalam yaitu daripada ungkapan ilmu kalam, maksudnya tentang fil a'rad. Al-a'rad ini kan istilah-istilah ahlul kalam itu. Mereka menamakan sifat-sifat Allah itu, umpamanya kalau sifat al-yad, sifat al-ain itu arad gitu. Wal ajsam. Ya, apa pendapatmu tentang itu? Faqala maqalatan falasifah, itu adalah pendapat-pendapat orang filsafat. Alaika bil athar, hendaklah engkau pegang asar, ya, asar sal wa tariqus salaf, dan hendaklah engkau pegang asar dan jalan salaf. Wa iyyaka wa kullu muhdatsin fa innaha bid'ah. Hati-hatilah engkau segala perkara yang baru karena dia adalah bid'ah. Baik. Kemudian juga diwakilkan oleh Abu Yusuf dari Qadhi. Abu Yusuf berkata, wa akhir an Abi Yusuf, dia berkata, man talaba dina bil kalam tazandak, orang yang pelajari agama dengan kalam akan jatuh ke dalam zindik ya. Juga Abu Yusuf mengatakan ilmul khusum wal kalam jahlun, ya, berilmu dengan ilmu kalam, khusumah bantah-bantah itu adalah kebodohan. Nah, wal jahlu bil khusumah wal kalam, kebodohan terhadap ilmu debat dan ilmu kalam itu itulah ilmu. Ya. Masih banyak ini perkataan-perkataan, maka saya sengaja ngambil perkataan Imam Suyuti ini, ya.
Ini banyak nih perkataan qadhi'iyat, berbagai ulama-ulama tabi'in di sini menyebutkan. Taib. Saya sengaja ingin milihkan sedikit ya ungkapan para ulama-ulama ini biar tahu. Taib. Ini akan disebutkan dari ulama-ulama Syafi'i ya. Summa qala dzakara syiddat Syafi'i ala ahli kalam wa inkarihi. Kemudian ya dijelaskan bagaimana tegasnya Imam Syafi'i terhadap orang ahli kalam dan pengingkarannya terhadap ilmu kalam itu. Wa akhraja min tariq Qarabisi, diwakilkan dari jalan Qarabisi. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kullu mutakallimin al-kitab wa sunnah fa huwa al-jiddu. Orang yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an Sunnah itulah orang yang sungguh-sungguh. Wa ma siwa fa huwa hadayan. Yang lain-lain itu adalah kebingungan. Di luar Al-Qur'an Sunnah adalah kebingungan. Dan kemudian diwakilkan dari Yunus bin Abdul A'la, berkata Imam Syafi'i, la yuqalu lil asli lima wala kaifa. Ini tidak dikatakan pada al-asl masuk Al-Qur'an dan Sunnah, maksudnya kenapa dan mengapa. Inama huwa taslim lahu, tapi hanya menyerahkan, menerima sepenuhnya Al-Qur'an Sunnah itu. Kemudian juga diwakilkan dari Utsman bin Sa'id al-Ammati, qala sami'tu al-Muzani, yang murid Imam Syafi'i berkata, yaqul kuntu anzuru fil kalam. Kata Muzani, aku dulu pernah mempelajari ilmu kalam qabla an yaqduma Syafi'i, sebelum Syafi'i datang ke Mesir, ya. Falamma qadima Syafi'i ataituhu fas'altu an mas'alatin fil kalam. Setelah Syafi'i pindah ke Mesir, aku bertanya kepada tentang hukum, tentang satu masalah tentang ilmu kalam. Faqala li, tadri aina anta? Dia katakan li tadri, maka dia berkata, di mana kamu sekarang? Qultu ana fil masjid al-jami' bi Fustat. Aku dalam masjid gitu ya. Faqala anta pitaran, ya maksudnya engkau di luar, apakah engkau di luar masjid, maksudnya di suatu tempat ibadahnya orang kafir? Qala Abul Qasim, wa taran mawdi' bahrul qadum la takadu tasmin. Jadi engkau berada dalam suatu gelombang yang bahaya, yaitu suatu taran ini maksudnya adalah taran ini diibaratkan suatu tempat yang mengkhawatirkan di tengah laut Kalzum ya. Kemudian atau engkau berada di dalam suatu lain ya, Imam Syafi'i ditanya juga, apakah engkau melihat aku? Ketika dia menjawab, fitanur maksudnya di rumah ibadah orang Nasrani. Bukan fitanur, Ataro'an al-Zinnar ya. Saya lupa ungkapan yang pastinya beliau mengatakan. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa Imam Syafi'i mencela ilmu kalam tersebut. Kemudian setelah itu ya, waqala lu anta fitaran, qala Abul Qasim, wa taran adalah tempat yaitu yang sangat membahayakan di tengah laut, yang maksudnya la takad tasal minhu safina, tidak ada kapal yang lewat di situ menjadi selamat. Itu membahayakan, menunjukkan Imam Syafi'i menunjukkan bahwa dia berada dalam kondisi bahaya mempelajari ilmu kalam. Summa alqa ala masatin min al-fiqh. Kemudian dia bertanya tentang masalah fikih. Fa ajabtu fiha, lalu aku jawab. Fa adkhala syai'an fa afsada jawabi. Kemudian dia bantah jawabanku. Fa ahbabtu bi ghairi dzalika fa adkhal syai'an fa afsada jawabi. Aku jawab juga, kemudian dia bantah lagi jawabanku. Fa ja'altu kullama ajabtu bi syai'in afsadahu. Setiap aku jawab dia bantah. Summa qala li, hadzal fiqh alladhi fihi al-kitab was sunnah. Ini adalah ya, fikih yang dipelajari oleh orang-orang dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa qawlin nas yadkhulu fi hadza. Ya, perkataan-perkataan manusia akan terjadi seperti ini kata beliau. Fa kaifal kalam fi rabbil alamin? Ya, bagaimana kalau mencontohkan seseorang bicara tentang hukum fikih tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, betapa bahayanya kata beliau. Bagaimana bicara tentang Rabbul Alamin ya tanpa berdasarkan apa? Fa kaifal kalam fi rabbil alamin alladhi zalal fihi kufrun. Ya, kesalahan dalam bicara masalah ada membawa kekufuran. Fa taraktul kalam wa aqbaltu al fiqh. Kata Al-Muzani, setelah itu aku meninggalkan ilmu kalam dan aku belajar ilmu fikih. Kemudian juga dari ini dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kalau aku mendengar Muhammad bin Dawud, qala la afa fi dahr Syafi'i kullahu annahu yatakallam fi syai'in min al-ahwa. Ya, tidak pernah saya mendengar Imam Syafi'i itu bicara sesuatu pun dari ilmu-ilmu mantik fil ahwa, ini maksudnya dalam pendapat-pendapat al-kalam, wala sabailahi, dan juga tidak disandarkan kepada wala arafa bihi ma'abudhihi li ahli kalam wal bidah, dan aku tidak wala arafa bihi, dan juga tidak mempelajari, dia tidak kenal ilmu kalam itu, dan bersama dengan itu dia sangat benci kepada ahli kalam dan al bidah. Baik. Kemudian ya,
Juga dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kana Syafi'i idza thabata 'indahu al-khabar qalladahu. Imam Syafi'i bila sampai kepadanya dalil dari hadis Nabi sallallahu dia pegang. Wa khairu khislatin kan fihi. Ya, itu adalah sifat yang terbaik pada Imam Syafi'i. Lam yakun yastahil kalam. Ya. Dan dia tidak pernah suka mempelajari ilmu kalam. Baik. Ini banyak sekali pendapat-pendapat yang dinukil oleh oleh Imam Suyuti dari berbagai ulama. Ya. Kemudian ini ada hukmi ala al-kalam darbun bil jarid wa yutafu bil asyair, itu masyhur sekali dari Imam Syafi'i dan itu dinukil seingat saya dalam kitab Ijmu' Awam ini, yaitu Imam Syafi'i menyebutkan hukumanku bagi orang pelajari ilmu kalam itu adalah dia dipukul dan pakai sandal dibawa keliling kampung, ya. Kemudian dikatakan apa? Hada jazaa'u man aqbala 'ala al-kalam wa taraka al-kitab wa sunnah. Ini balasan bagi orang pelajari ilmu kalam menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau enggak salah ada dalam kitab Ijmu' Awam ini, ya. Karena saya pernah membaca dan tempatnya saya kurang ingat sekarang dalam persilang kitab ini. Kemudian juga diwakilkan dari Imam Syafi'i, ya. Saya nukil di sini pendapat beliau dari Tariq Abi Dawud wa Abu Sur qala sami'na Syafi'i. Abu Sur yang murid Imam Syafi'i, kami mendengar Imam Syafi'i berkata, ma min ahadin irtadal bil kalam fa afla. Tidak ada seorang pun orang yang mempelajari ilmu kalam dia akan beruntung, ya. Berkata Muzani juga berkata, saltu Syafi'an mas'alatin min kalam. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ilmu masalah yang berhubungan dengan ilmu kalam. Faqala salni an syai'in idza akhta'ta fihi qultu akhta'ta wa la tas'alni an syai'in idza akhta'ta qultu kafarta. Kata Imam Syafi'i, tanyalah kepadaku sesuatu yang apabila engkau salah, aku katakan kepadamu engkau salah. Jangan engkau tanya kepadaku tentang sesuatu yang apabila engkau salah, aku katakan kepadamu engkau kafir. Nah, ini tentang bahayanya belajar ilmu kalam dijelaskan. Kemudian juga diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, qala li Syafi'i, ya. Syafi'i berkata padaku, ya Muhammad, idza sa'alaka rajulun an syai'in min kalam fala tujibhu. Wahai Muhammad, jika seseorang bertanya kepadamu tentang ilmu kalam, jangan dijawab. Fa inna idza in sa'alaka an dia, tapi kalau bertanya tentang hukum dia, faqultu dirhaman au danikan, satu dirham atau satu danik, ya, bungkus. Qala akhta'ta, dikatakan engkau salah. Wa in sa'alka an syai'in min kalam fazalalta qala laka kafarta. Jika engkau ditanya tentang sesuatu dari ilmu kalam, jika engkau salah akan dikatakan engkau kafir. Ini bahayanya tentang Imam Syafi'i menyebutkan tentang belajar ilmu kalam. Kemudian juga Imam Syafi'i menyebutkan, sami'tu Syafi'i yaqul, al-mira' fid din yuqsil qalba wa yurisud daghain. Kata Imam Syafi'i dan dari Rabi' bin Sulaiman murid beliau, ya, berdebat-debat dalam agama ini kan Ahlul Kalam itu orang paling suka berdebat dalam agama, ya, akan menimbulkan kasarnya hati, mengeraskan hati. Wa yurisud daghain, akan menimbulkan permusuhan, ya. Kemudian juga Rabi' bin Sulaiman meriwayatkan qala li Syafi'i, ya, wahai, kata nasihat Imam Syafi'i kepada Rabi' bin Sulaiman, ya, aqbil minni salasa asya. Terima dariku 3 hal. La takhudanna fi ashabi Rasulullah SAW. Jangan engkau pernah bicara tentang sahabat Rasulullah SAW, maksudnya perkara-perkara perselisihan antara sahabat. Fa inna khasmuka an-nabi SAW yaumil qiyamah. Yang akan engkau hadapi untuk melawanmu adalah Nabi SAW pada hari kiamat. Wala tastahil bil kalam. Jangan engkau menyibukkan pelajari ilmu kalam. Fa inni qad atala'tu min al-kalam ala ta'til. Aku telah melihat perkataan para al-kalam itu ada ala ta'til, mengingkari sifat-sifat Allah. Wala tashkil bin nujum fa innahu yajru ila ta'til. Dan juga jangan sibuk belajar ilmu nujum karena juga membawa kepada ta'til, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyhur dari Imam Syafi'i, ya. Banyak sekali sebetulnya celaan Imam Syafi'i tentang ini. Kemudian juga ini diriwayatkan dari Muhammad bin Aziz al-Asy'ari, Sahib Syafi'i berkata, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, madzhab fi ahli kalam, ya, pendapatku tentang ahli kalam adalah taqni'u ru'usihim bisiyat, yaitu memukul kepala mereka dengan tongkat, ya, bisiyat. Wa tashriduhum minal bilad, diusir dari negeri. Nah, ini coba lihat, ya, sangat keras sekali Imam Syafi'i tentang mempelajari ilmu kalam ini, ya. Ini banyak sebetulnya sekali pendapat perkataan Imam Syafi'i dari sini, ya.
Itu sedikit tentang perkataan para ulama-ulama ya. Ini sangat banyak ya. Yang mereka sudah mengakui bahwa mazhab mereka adalah mazhab al-kalam, ya, mujadalah dengan ilmu. Makanya kalau mereka nanti kalau berkomentar tentang pelajari ilmu agama, khusus dengan tauhid asma sifat, pelajari nama dan sifat Allah, mereka pasti mengungkapkan ungkapan-ungkapan al-kalam, filsafat-filsafat al-kalam, jauh dari Al-Qur'an dan sunnah. Baik, masih banyak sebetulnya ungkapan para ulama di sini. Itu sekian. Silakan rujuk kitab Sanul Mantiq karya Imam As-Suyuti atau Ijam Ma'awan Al-Mil Kalam karya Imam Al-Ghazali. Jadi bukan kitab Ibnu Taimiyah ya, bukan kitab Ibnu Taimiyah. Baik, mereka mengatakan bahwa kami adalah orang yang menggabung antara dalil akal dengan wahyu. Tidak, mereka itu adalah orang-orang yang menolak wahyu dengan akal mereka sebenarnya hakikatnya. Ya, saya punya juga tulisan kecil tentang hal ini. Mudah-mudahan bisa dicetak, yaitu Kashfud Dalal man qaddamal aqal ala naqal, yaitu membuktikan kesesatan orang yang mendahulukan akal di atas wahyu ya. Yang dimaksud sini bukan berarti menolak akal, yaitu mendahulukan logika di atas wahyu. Oleh sebab itu banyak sekali kitab-kitab yang membahas masalah itu. Ini kitab Tazul Anam min Ilmil Kalam, ini dibahas sini efek buruk dari mempelajari ilmu kalam. Kemudian juga di sini membahas kitabnya adalah Mauqif Mutakallimin minal Istidlal binusul Kitab wa Sunnah ardan wa naqdan, yaitu bagaimana pandangan Ahlul Kalam dalam beristidlal dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Ini adalah manhaj as-salaf wa mutakallimin fi muwafaqatil aqal wa naqal, yaitu perbandingan ya antara manhaj salaf dan orang Al-Kalam dalam memandang akal ya fi muwafaqatil aqal nakal, dalam masalah kecocokan akal dengan wahyu. Ini kita membahas masalah demikian. Dan Syekhul Islam Taimiyah punya kitab yaitu 8 jilid, beli sana Darut Ta'arud sebelah itu. Ya. Darut Ta'arud. Yes. Sebelah sini ujung coklat. Tuh yang hitam. Sampingnya. Itu. Sip, Darut Ta'arud. Ya. Nah, ini kitab Darut Ta'arud 8 jilid. Karya Syekhul Islam Taimiyah itu membantah berbagai pendapat Ahlul Kalam yang suka mempertentangkan antara wahyu dengan akal. Ya. Maka mereka lebih percaya pada akal mereka daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Kemudian ini kitab ada berbahas munazarah ya, bagaimana mendebat orang-orang yang Ahlul Kalam bermunazarah, usul jidal wa munazarah fil kitab wa sunnah, bagaimana pula pedoman-pedoman ya, pokok-pokok untuk berdiskusi, berdebat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini juga kitab berbicara tentang manhajul al-jadal wal munazara fi taqrir masail i'tiqad, yaitu bagaimana cara berdebat dan berdiskusi dalam masalah i'tiqad ya. Nah, ini kita membahas masalah itu. Tadi terakhir kita ingin bicara apa? Penyesalan Ahlul Kalam. Lengkap sudah ya. Ini jalan ulama, kita melarang segala macam. Nanti kita akan lihat itu celaan penyesalan Ahlul Kalam di akhir hidup mereka. Nah. Baik. Yang pertama adalah perkataan Syarstani dari ulama Asy'ariyah yang menyesal melakukan itu mempelajari ilmu kalam. Ya. Ini disebutkan dalam kitabnya menukil perkataan lain atau perkataan dia, tapi sebagian ulama menisbahkan perkataan ini kepada dia, ya, yaitu dalam kitab Nihayatul Aqdam fi Ilmil Kalam, ya, punyanya Syarstani. Dia berkata menyebutkan bagaimana penyesalan dannya, ya, tentang belajar ilmu kalam tersebut. Dia berkata, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha. Ya, dia bersumpah, ya, sungguh aku telah melalang buana ke berbagai pondok pesantren. Ma'ahidlah. Wasirtu tarafai baina tilkal ma'alim. Aku berjalan dari kedua arah di antara tilkan ma'alim itu maksudnya kalau kita ya ma'alim ya tanda-tanda gitu ya. Dari dia maksudnya dia di sini adalah sudah menguasai banget berbagai pandangan Ahlul Kalam, berbagai pemikiran-pemikiran, itu maksudnya. Wasirtu tarafai baina tilkal ma'alim. Falam ara illa wada kafa hairin. Tidak ada hasil dari belajar ilmu kalam kecuali hanya meletakkan kafa hairin, meletakkan tangan penyesalan di keningnya, atau ala dziknin, atau begini.
ya, ala ziknin. Au qari'an sinin nadimi, sedang begini gitu. Nyesal. Dia menunjukkan penyesalannya atas ya kesibukannya hari-harinya sebelum ini dengan ilmu kalam. Nah, di sini mereka mengakui bagaimana mereka benar-benar menyesal ilmu kalam. Demikian pula Imam Razi, Ar-Razi ya, juga berkata, ini lihat dalam Wafayatul Adyan, Tabaqat Syafi'iyah Kubra, jilid 5 halaman 40 ya. Kalau yang tadi perkataan Sarstani adalah kitabnya Nihatul Aqdam halaman 3. Kalau ini perkataan Razi ini lihat di Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, yaitu halaman jilid 5 halaman 40. Ya. Ini jangan pula nanti ini perkataan Wahabi ya. Di kitabnya Razi dia mengatakan, disebutkan dalam terjemah biografi Razi ini dalam Tabaqat Syafi'iyah mengatakan dia berkata ini nihayatul iqdamil uquli iqalu. Ya. Finish kesudahan dari mendahulukan akal itu adalah kesesatan. Wa aktsaru sail alamin dalalu. Kebanyakan perjalanan orang-orang yang menggunakan akal dalam memahami wahyu, mendahulukan akal maksudnya adalah kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Jiwa-jiwa kami merasa keasingan di dalam ini, maksudnya gelisah di dalam tubuh mereka. Ghayatu dunyana adan wa balu. Tidak adalah hasil dari dunia kami kecuali adan, penyakit dan musibah. Nah, walam nastafid min bahsina tula umrina. Tidak ada faedah daripada penelitian, pengkajian-pengkajian selama umur kami siwa anjama'na, kecuali hanya kami mengumpulkan fihi qila wa qalu. Katanya begini, dijawab begini, qila wa qala, dikatakan wa qalu, dan juga mereka berkata, itu hanya qila wa qalu, itu yang dapat kami kumpulkan, kata Imam Ar-Razi. Ya, silakan kalau antum masih belum percaya bagaimana penyesalan-penyesalan mereka ya. Laqad ta'amaltu turuqal kalamiyah, kata beliau, aku telah merenungkan berbagai cara-cara orang ahli kalam ini. Wal manhaj falsafiyah, juga manhaj orang falsafat. Fama ra'aituha tashfi alilan, aku tidak melihatnya yang dapat menyembuhkan penyakit, wala tarwi ghalilan, juga tidak menghilangkan haus atau menghilangkan dahaga. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqal wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an. Aku tidak melihat cara yang paling efektif, yang paling dekat untuk mudah memahami adalah kecuali cara Al-Qur'an, jalan Al-Qur'an. Aqra'u fil isbati, aku membaca dalam isbat, menetapkan sifat-sifat Allah, Ar-Rahmanu asyistawa. Ya, dikatanya jalan benar itu adalah yang disebutkan Al-Quran. Ar-Rahmanu asyistawa. Ilayya yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik kalimat-kalimat yang mulia. Ya. Kemudian wa aqra' fil nafi, dan aku baca dalam nafi, mensucikan Allah di sifat-sifat yang kurang, laisa kamitslihi syai'. Nah. Kemudian wala yuhituna bihi ilma. Ini ayat menyerang tentang tanzih atau nafi. Wa man jaraba misla tajribati, orang yang pernah mencoba seperti apa yang telah aku coba, arafa misla ma'rifati, dia akan tahu seperti yang aku tahu hari ini. Ya, dia akan merasakan akibat efeknya seperti yang aku alami hari ini. Itu kata Imam siapa? Imam Razi, ya. Baik. Ini disebutkan ya dalam Tabaqat Syafi'iyah li Ibnu Qadi Syuhbah jilid 2 halaman 65 sampai 66. Ya, lihat di sana. Ya. Kemudian berkata pula Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain Al-Juwaini. Ya, ini dari tokoh-tokoh Al-Kalam. Wa yaqul akhar minhum, laqad khuttul bahral khadam. Aku telah menyelami laut yang dalam, yang luas. Wa taraktu ahlal Islam wa ulumahum. Aku meninggal, maksudnya dia menyelami berbagai ilmu-ilmu kalam maksudnya, dan aku meninggalkan ya ahlul Islam wa ulumahum. Ya, meninggalkan al-Islam dan ilmu mereka. Wa khuttu fil ladzi nahawni anhu, dan aku masuk kepada bagian yang aku dicegah dari itu oleh mereka untuk masuk ke dalamnya. Itu belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Wal an illam yatadarakni rabbi, sekarang kalau seandainya Tuhanku tidak mengampuniku, ya, tidak menemuiku, memberikan kepadaku birahmatin minhu, dengan rahmatnya, ya, tidak memberikan rahmat kepadaku, fawailul lil fulan, sungguh neraka wailah bagi fulan. Wa ana amutu ala aqidati ummi, sekarang aku mati di atas akidah orang tuaku, atau ummi ini maksudnya adalah orang awam, ya. Dalam perkataan lain yaitu Ajaiz Naisabur dalam ungkapan yang lain, ya.
Dan ini disebutkan ya, Imam Haramain ini lihat perkataannya, yaitu Tabaqat Syafi'iyah karya Imam Subki ya, jilid 3 260 halamannya. Ya. Taib. Dan berkata lagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, "Aktsarun nasi syakkan indal mauti ashabul kalam." Manusia yang paling banyak ragu, bimbang ketika meninggal adalah orang ahlul kalam. Ya, orang ahlul kalam. Taib. Ya, itulah berapa ungkapan penyesalan-penyesalan dari ahlul kalam ya. Dan ungkapan Imam Ghazali ini bisa dilihat dari Syiar Alam Nubala dan juga Syarah Aqidah Tauhid Syiar Alam Nubala jilid 18 halaman 474 ya. Dan masih banyak sebetulnya penyesalan-penyesalan lain dari dari ahlul kalam. Seperti umpamanya berkata Al-Amidi, "Am antun nazar fil kalam." Aku benar-benar berpikir dalamlah tentang ilmu kalam. Wa mastafatu ya, am antu nazar, aku benar-benar melakukan penyelaman yang dalam ke dalam ilmu kalam. Wa mastafatu minhu syai'an illa ma alaihi al-awam. Tidak ada yang aku dapatkan faedah sedikit pun dari kecuali apa yang hanya diyakini oleh orang-orang awam. Berkata pula Imam Al-Juwaini, "Ya ashabana la tastaghilu bil kalam." Wahai sahabat-sahabat kami, janganlah kalian sibuk mempelajari ilmu kalam. Falau araftu anal kalam yablughu bi ma balagha mashtaghaltu bihi. Kalau seandainya aku tahu bahwa ilmu kalam ini akan membawa aku kepada apa yang aku terjerumus ke dalamnya, aku tidak akan pernah menyebutkan untuk belajar ilmu kalam ini. Ya. Dan masih banyak lagi, ya. Berkata Syamsuddin Al-Khasru Syahi, ya. Dan ini di antara murid-murid Razi, berkata kepada salah seorang orang yang sedang masuk menemuinya ketika dia dalam keadaan sakit, dia bertanya kepada orang itu, dia ketika bertemu menghadapi, "Ma ta'taqid?" Qala ma ta'taqid muslimun. Dia tanya kepada orang yang datang melihat dia, "Apa yang kau yakini?" "Aku yakini seperti yang diyakini kaum muslimin." Faqala wa anta munsyarihu sadri lidzalika mustaqinun bihi. Engkau tenang jiwamu dengan itu dan yakin dengannya? Qala na'am, kata orang tadi. Faqala ushkurullah ala hadhihi ni'mah. Bersyukurlah terhadap nikmat ini. Lakinni wallahi, ya, tapi aku demi Allah, ma adri ma ta'taqid. Aku enggak tahu apa yang aku yakini. Maka lihat ya, dia katakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak laisa fil jihad. Lalu kamu nyeru Allah kemana? Enggak ada Tuhan yang kamu semangat enggak. Dia ketika ditanya oleh anakmu, kemana kita minta kepada Allah, enggak tahu dia kan toh? Ya, sedangkan Al-Qur'an jelas-jelas Allah bersifat ulu. Makanya kadang-kadang orang ini tanpa disadari, ya, mereka mengingkari ulu Allah, ya, kadang-kadang ketika dalam berceramah tak sengaja, ya, walaupun mulutnya berbeda, hatinya tetap mengerakkan jarinya ke arah langit. Allah tetap mengangkat tangan ke Allah. Ini lucunya mereka. Jadi fitrah mereka nggak bisa mereka bohongi, gitulah kira-kira. Jadi inilah ya sedikit penjelasan-penjelasan kita bagaimana ya penyesalan-penyesalan dari ahlul kalam di akhir umur mereka. Demikian, terima kasih jumpa kita kali ini. Semoga dapat mengambil faedah. Ya, saya memang agak terburu-buru ya menyampaikan sedikit. Semoga hal-hal yang sedikit ini dapat dipahami ya, tidak perlu panjang-panjang lah. Semuanya sudah jelas bagaimana referensi dari kitab-kitabnya dan bisa dibaca di sana ya, tidak akan mungkin kita urai berpanjang-panjang lah ya. Bagi orang yang ingin kebenaran, dia akan mencoba menelaah pendapat ulama, terkhusus baca kitab yang sangat sederhana, Saunul Mantiq karang Imam Suyuti, Ijamul Awan Ainul Kalam, kita kayak enggak besar-besar, atau Tahrimun Nazar fi Kutubil Kalam karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Kalau ingin yang lebih besar adalah Zamul Kalam wa Ahlihi, karyanya siapa? Karyanya Imam Abil Ismail Harawi yang wafat 481 Hijriah. Terima kasih teman-teman, itu yang dapat kita bahas kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati antum ya, dan juga ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf sekali. Terima kasih atas segala perhatian antum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.